Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara semua, teman-teman semua yang berbahagia, kita lanjutkan kisah atau cerita yang ketiga. Dahulu ini diriwayatkan dari Dhunnun al-Misri. Pada waktu dahulu Dhunnun al-Misri ini berada di sebuah masjid. Pada waktu masuk masjid, Dhunnun al-Misri ini melihat ada orang yang telanjang bulat di bawah tiang masjid. Tanpa sehelai kain pun, tetapi dia ketika itu dalam zikir kepada Allah. Akhirnya Dhunnun al-Misri ini mendekati dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dhunnun al-Misri bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Kemudian orang yang telanjang itu mengatakan, "Ana rajulun gharib." Saya adalah pengembara. Masmuk. Yang saya maksud, nama kamu siapa? Orang yang telanjang itu kemudian menjawab, "Ana matlubul ladzi talabani." Saya adalah buronan dari yang memburu saya. Kemudian Dhunnun al-Misri bertanya lagi, "Apa yang perlu kau ceritakan kepadaku?" Orang yang telanjang itu kemudian tidak menjawab apa-apa. Dia kemudian menangis. Dhunnun al-Misri pun dia juga ikut menangis karena tangisan orang itu. Dan lama sekali tangisan itu antara Dhunnun al-Misri dan orang yang telanjang itu, sampai menangis yang mungkin bisa dikatakan nangis yang penuh dengan kesedihan. Dhunnun al-Misri pun juga menangis karena orang itu menangis. Sampai orang yang telanjang itu kemudian meninggal dunia. Kemudian Dhunnun al-Misri melihat ternyata benar dia telah meninggal dunia. Akhirnya Dhunnun al-Misri mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Akhirnya selendang yang dibawa Dhunnun al-Misri kemudian ditutupkan pada orang yang telanjang itu yang sudah meninggal. Dan dia kemudian Dhunnun al-Misri pergi ingin mencari kain kafan untuk membalut, untuk membungkus, untuk mengkafani mayat itu. Ketika dia pergi, pada waktu dia kembali, Dhunnun al-Misri ini kembali, ternyata mayat itu sudah tidak ada. Kemudian Dhunnun al-Misri mengatakan di dalam hati, "Man sabaqoni?" Siapa yang telah mendahului saya untuk merawat jenazah ini? Akhirnya ada hatif, ada suara yang mengatakan, "Wahai Dhunnun al-Misri, jangan kau mencari orang itu." Kemudian saya terkejut. Di dalam hati saya mengatakan, "Lah di mana dia sekarang?" Hatif itu, suara itu kemudian mengatakan, "Dia telah diburu setan di dunia ini, tetapi setan tidak bisa menjumpainya. Dia telah dicari oleh malaikat Malik penjaga neraka, tapi malaikat Malik juga tidak dapat mencarinya. Bahkan dia juga telah dicari oleh malaikat Ridwan. Bahkan malaikat Ridwan pun mencari di surga juga tidak menemukannya. Jadi di dunia dicari setan tidak ketemu, di neraka dicari malaikat Malik juga tidak ketemu, kemudian di surga dicari oleh malaikat Ridwan pun juga tidak ketemu."
Akhirnya Dhunun al-Misri di dalam sirinya, di dalam hatinya kemudian bertanya, lalu di mana dia? Kalau di dunia tidak ada, di neraka tidak ada, di surga juga tidak ada. Hatif itu kemudian mengatakan, inda malikin muqtadir, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia sekarang itu berada duduk di dekat Tuhan Sang Penguasa. Nah, teman-teman semuanya, inilah cerita sedikit tentang orang aneh yang dijumpai oleh Dhunun al-Misri. Memang secara syariat dia tidak menutupi aurat. Mungkin secara syariat dia tidak menutupi aurat. Tetapi itu bukan wilayah kita untuk menjustis dia itu orang baik atau orang jelek. Tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Memang ibadah itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan ruhbani, yang kedua disebut dengan khayawani, dan yang ketiga disebut dengan robbani. Yang pertama disebut dengan ruhbani, artinya orang beribadah kepada Allah karena memang dia takut masuk neraka. Nanti kalau dia bangkit dari kubur, maka Allah mengatakan, engkau selamat dari siksa neraka. Yang kedua adalah ibadah rohbani, khayawani, yaitu dia ibadah karena ingin masuk surga. Maka ketika dia bangkit dari kubur, Allah mengatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Dan yang terakhir adalah ibadah secara robbani. Maka ketika dia bangkit dari kubur, karena robbani yang dicari hanyalah Allah, dia beribadah bukan ingin masuk surga atau takut neraka, tetapi dia ibadah hanya semata-mata karena Allah. Inilah yang sering kita sebut ketika dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah, hidup matiku, sholatku, ibadahku, itu semuanya adalah untuk Allah. Karena itu orang-orang yang memang hatinya beribadah bukan karena takut neraka atau ingin masuk surga, karena semata-mata ibadah itu adalah dilakukan hanya untuk Allah, maka dia ketika bangkit dari kubur, Allah mengatakan kepadanya, aku ciptakan surga ini semuanya untukmu, dan kamu akan bertemu denganku. Dan inilah yang memang dicari dari ahli surga. Tidak semuanya ahli surga nanti bisa ru'yah kepada Allah, tapi hanya sebagian orang yang bisa ru'yah kepada Allah. Dan ru'yah kepada Allah, melihat Allah itu lebih indah daripada surga itu sendiri. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.